Masih Kamu tadi dikasih apa? apa? Dikasih masukan dulu sama Gurunda Juma ya. Gurunda Juma. Kamu lagi PK tadi sama Gurunda. Ngintip dia. Ya siapa tahu kan kalian berdua 2 versus 1 sama saya. Woi, oh mau gitu. Ya, kalau Oke. siapa tahu kan kalian mau 2 versus 1 lawan saya. Boleh. Tapi saya kalau mau berdebat Nah, itu, kalau tapi dengan Juma, enggak, tenang dulu. Tapi dia. Dengan Juma, enaknya itu memang kita jangan PK-PK. Kabur-kaburan kalau debat PK-PK itu. Sama aku aja nggak mampu. Nanda, kau meragukan kualitas saya, Nandar, yang sudah mengalahkan Gurundamu. Iya, coba kita loop. Hah? Kalian berdua mau lawan saya atau kamu sendiri? Di Superboy kalau kalian berdua. Itu kan. Ya kan kalau kalian berdua kan mau di Superboy, ayo kita gas. Nah, So-soan RK. Nandar. Ayo PK dulu kita sekali. Gas. Taruh dulu. Gas. PK sekali ayo. Kasih panas dulu akunku, soalnya akunku kena pelanggaran terus nih. Oke. Siap. Tumben RK kamu ngajak PK, udah habis uangmu. Nanda, kamu salah orang, Nanda. Ya, kalau bilang habis uang salah, Nanda. Kami orang Kristen ini selalu saling dukung, Nanda. Nggak akan, Nanda. Ya. Bahkan PK sebentar aja kamu kalah nih dengan saya nih. Coba, gas dulu sekali gas dulu PK, biar panaskan dulu akunku ini. Iya udah, ayo. Lu terima, Kamu terima belum di situ. terima. Batalkan dulu. Nah, coba terima. Nah, sudah terima. Gas, panaskan dulu akunku nih. Soalnya akunku, boleh. akun besarku kena peringatan pemblokiran, jadi aku nggak pakai itu. Iya. RK, aku mau tanya, kamu bener mantan Protestan? Katanya mantan pendeta. Gak usah bahas. Soalnya tabiat Protestanmu masih ada gitu loh. Kalau Katolik kan it's okay, terserah, up to you. Iya, Whatever, apapun kata perkataan kalian saya nggak peduli. Mau bilang saya watak saya masih Protestan, saya tidak peduli, teman. Iya, udah. Iya deh. Gitu ya. Nanda, mana spender kamu yang Mr. X itu? Oh, udah, aku mah udah nggak ada uangnya. Tadi udah banyak Mr. X, alhamdulillah. Makasih ya Mr. X. Habis uangnya. Habis uangnya. Ya nggak tahu lah, kok nanya gua. Ya siapa tahu habis uangnya, habis kita. Teman-teman, si RK ini cari koin, nggak apa-apa lah. Dia mau cari koin sama Nandar, saya, nggak apa-apa. kamu dengar baik-baik, Nandar ya. Kamu dengar baik-baik. Kau lihat levelku. Levelku itu level 24. Level TikTokku ini 24, Nandar. Ya. Nggak tahu, gua nggak lihat. Level TikTokmu aja masih 0. Level TikTokku udah 24. Kau tahu berapa dikeluarkan level 24 itu? Itu aja kau udah kena mental. Nah, mental apa RK? Makanya tadi gua level 30 aja nggak sombong. Si Mr. X tadi itu udah habis uangnya. Ya, nggak sanggup lawan kami orang Kristen. Kami terlalu kompak, Nandar. Apalagi PK kayak begini, kami terlalu kompak, Nandar. Nah, langsung teman-teman. Habis ini kali 3, teman. Gas. Nandar, udah dapat berapa hari ini, Nandar? Aku lihat masuk peringkatnya kau. Ngomong apa sih kau RK? Jere. Lagi cair kan, Nandar? Ngomong apa sih lo RK? Asik. dari tadi lo sama pendeta Jeki Sembiring, terus sama Joseph. Sekarang sama saya. Asli Nandar cair. Ups. Rezeki anak soleh lah kalau cair. Tapi Nandar. Nah, Dedi makasih, Sular makasih bunganya. Aryo, Udin makasih Din. Jangan sampai kita, makasih. Teman-teman, jangan sampai kita kalah berdebat dengan si Nandar ya, teman-teman. Framingannya ini nauzubillah, teman. Ngeri.
PK dengan dia teman-teman ya. Usahakan dia babat dia sampai 11-0 ya. Kita berapa kali PK nih? Kasih panas dulu akun gue nih, Nandar. Hah? Boleh, aku mah berapa aja terserah kamu. Mau langsung debat boleh. 2 kali mau ya. PK dulu boleh. Boleh, boleh. Viewersnya udah berapa ya? Viewers kamu udah berapa situ? Ini 150. Masa sih 150.000 kali? Berapa viewers kamu? 150 itu ada tulisannya. Sabar ya, aku tembuskan dulu ke 2K ya viewers. Teman-teman bantu tap-tap layarnya, share-share-nya teman-teman ya. Di repost ulang live-nya teman-temannya. Malam ini kita kasih permalukan, kasih bubuk si Nandar jeder. Boleh. Hari ini 3 debater Kristen bubuk si Joseph Jeder, sampai jeder kan. Gak tega gue si Jackie Sembirik, si Joseph sampai mau nangis Joseph. Nandar. Sekarang RK teman-teman ya. Ini maraton Nanda. nih. Aku sampai pegelit, punggung gue sumpah dari tadi duduk terus aku. Tapi Nanda, bibir kau itu kuat kali loh dari pagi loh. Hah? Aku baru live. Aku tadi pagi Uniripa yang diskusi. Aku mah diskusi intens itu tadi sama Jackie aja. Ngeri. Tapi kamu tadi saya lihat keringat dingin lawan Joseph. Pret, keringat dingin dari Serius? Hong Kong. Keringat dingin dari Hong Kong. Makanya Joseph tadi tunjukin muka kamu yang kayak ketakutan gitu. Pret. Justru si Joseph yang bubuk, ternyata Yesus masuk neraka menurut Bible. Yesus kawin bubuk. Kamu harus memahami mana. Ya udah, kamu mau diskusi tentang apa nih? Tadi Nabi Muhammad atau Yesus yang tertulis dalam Bible kan? Al-Amin kan? Oke, boleh. Sudah begitu jelas ya dari pendeta Jackie Sembiring dan juga untuk Joseph sudah begitu. Oh iya, ya nggak apa-apa lah. Kalau menghibur diri nggak apa-apa. Iya aja, iyain. Awas dia iyain ujung, aja. Awas dia ujung, awas dia ujung teman, awas dia ujung. Kalah teman-teman, kita kalah Awas PK. dia ujung. Awas ujung teman. Aduh, kalah PK teman-teman. Oke, siap. Satu kali lagi ya, Kalah kasih kita. panas dulu akun Ya, ya. baik, Teman-teman tap-tap layarnya, bantu tap-tap layarnya teman-teman biar kuat teman-teman. Baik. Nandar, kau ngomong dulu ke teman kamu di situ, bilang jangan report-report. Aku juga ngomong di sini supaya jangan. Iya. Otan jangan main report. Tadi aku jadi report sama Otan. Enggak, kamu bilang teman kamu di situ, cilemu-cilemu di situ, bilang jangan report. Lu ngapain muslim report kamu RK? Nggak ada guna dan manfaatnya. Nandar, saya ini masuk di grup Telegram kamu, telenya juga Nandar. Di tele di mana? Aku nggak punya tele. Pembahasan kalian itu semuanya kami baca. Di mana? Tele mana? Nggak ada aku, nggak ada tele aku, sumpah. Tapi Tele yang Nandar, mana yang kau maksud? hal ini Nandar memang asli sih. Pertama kamu cair. Amin. Kedua Nandar, asli kau punya mulut itu nggak kebas kan Nandar dari pagi loh. Dari pagi gua itu intens debat itu tadi aja jam 5, jam 4 itu tadi sama si Jackie, sama si Joseph, ya kan? Tapi oke lah, nggak apa-apa. Karena lisan saya dikuatkan, saya terberkati oleh Tuhannya Yesus. JDR. Lisan saya terberkati, mulut saya terberkati oleh Tuhannya Yesus, yaitu Allah. Sejak kapan Yesus punya Tuhan Allah? Itu Matius 4 ayat 10. Ngaco. Udah, kamu aja kemarin kalah debat. Nanda, Nih kalau masalah kamu latri aja. Kalau kamu mau mengklaim Nanda, kalau kamu mau mengklaim kamu itu menang debat Nanda, kita ke Superboy Nanda. Superboy itu Kristen. Nggak ada. Kalau dia Yahudi baru ada. Coba aja. Nggak ada. Sekarang saya coba tanya si Superboy, kenapa moderatornya atau momotnya itu kenapa Kristen semua? Mojat Alipuru, Ki Ahmad. Kenapa moderatornya itu bukan yang Muslim? Coba. Moderatornya si Coba kau lihat, coba tanya. Udah, intinya kamu nggak mau di Superboy ya. Intinya kamu nggak mau di Superboy. Di ini aja di Sibili ada, tahu gak Sibili Yahudi? Si Nah Billy itu paham normal. apa soal dunia debat? Takut. Si Billy nggak paham soal dunia debat. Paham lah, orang dia dulu lebih dulu dia kan yang berdebat itu kan bukan si Billy, kita. Gimana sih? Tapi makanya berarti si Billy nggak tahu dunia debat. Enggak, yang debat itu kita di roomnya si Billy. Gimana sih?
Nandar, Yang tentunya debat harus kita. ada moderator. Gini Nandar, Iya. dengar dulu. Tentunya harus ada moderator yang memahami dunia apa tentang ilmu debat. Ya dia sudah paham lah, jangan menuduh Mana nggak paham. ada onde gitu. Mana ada si Billy Maham ilmu debat. Ah, udah di sini aja. Superboy enak-enak ongkang kaki dia yang dapat gift. Ya kan, 30%-nya kan dia. Kalah Enak dapat kon. KPK. belum. Ayo teman-teman, tap layar. Kalah Jederkon. kalah PK. Kenapa? Core of value-ku kau ambil, Jederkon itu kan aku. Kenapa kau gunakan? Ya terserah gua lah. Wah, itu kan core of value-ku, ada royaltinya. Payah lu. Ya Itu udahlah, hak terserah itu. kamu lah. Ya, hak kekayaan cipta. intelektual itu. Jederkon itu kan istilah yang aku buat, kenapa dipakai? Kamu cocok deh masuk pemerintahan era sekarang Nandar. Langsung dipungut royalti. Cocok kamu Nandar. Giliran kata-kata bukan hanya kata Allah yang dicopot, yang dicomot. Jederkon, istilah aku aja digunakan, dipakai, dicomot. Nandar. Kamu ini Nandar ya, dari dulu sampai sekarang memang tidak ada sedikit pun perubahan Nandar. Lu juga sama, dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahan. Dari bentuk mukanya. Ya. Tapi RK, lu kok tambah kurus ya? Kenapa RK? Tambah kurus apa? Gua Tambah kurus 64 coba aja. Tuh, gua nih, lihat nih muka gua nih. Gua 64 kilo, tinggi gua 169, itu normal Nandar. Gua tingginya lu tahu nggak berapa tinggi gua? 175 Kilometer. 175 cm dudul. Oh, Mana ada kilometer? kirain kamu ikut gurunda kamu Tapi- 170. Tapi kamu kayak Patiler Kak, kayak artis kau. Nandar. Mirip Patiler Kak. Kamu Kamu tuanya udah view mirip berapa tuh Patiler. Nandar? Tapi berapa kamu tuh? Hah? Udah viewmu udah berapa? Di sini 1,7. Oke, gas. Oke, gas. Ya, kita bahas apa dulu nih? Nabi Alamin, Muhammad kan? atau Yesus apa Nabi Muhammad tuh dalam Alkitab? Itu alamin tuh pembahasannya. Oke, gas. Ya, gua duluan ya. Ya, silakan. Terima, Ya. jangan takut. Selamat malam Nandar, ya. Lumayan, Nandar malam ini dia cair, teman. Ya. Nandar itu sebenarnya dia bangga sekali dia berdebat dengan saya itu dia bangga, teman. Karena apa? Saya yang mengalahkan gurundanya. Jadi dia bilang, "Wah, saya yang maju lawan RK sekarang." Sebenarnya memang harus patut acungi jempol, ya. Nandar ini berani pasang badan, teman, ya. Ya, meskipun udah babak belur sama Jeki Sembiring, babak belur sama Joseph. Tapi memang nekat, teman, dia nekat sekali dia. Ya, nah, teman-teman ya, pada malam hari ini teman-teman ya, kita akan membahas tentang Al-Amin, teman-teman ya. Memang tema ini kita sudah bahas 4 tahun lalu ya, 3 tahun lalu ya dengan Sinandar ini ya. Tapi memang karena kemarin saya berdiskusi dengan Sinandar, dia menyinggung soal Wahyu 3 ayat 14. It's okay, kita jabanin biar kita jelaskan secara rinci teman-teman ya, secara lebih detail dan secara lebih jelas ya. Framingan Sinandar ini sampai sejauh mana ya? Sampai sejauh mana framingan Sinandar ini? Nah, teman-teman ya, pada kesempatan hari ini saya terlebih dahulu menjelaskan tentang amin, teman-teman ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman ya, artinya kabulkanlah, terimalah ya. Jadi kalau kita berdoa kita selalu bilang amin, amin, itu artinya kabulkan ya. Nah, amin ini juga kalau dilihat dari serapan dalam bahasa Arab itu artinya sungguh benar. Sungguh benar. Nah, sehingga teman-teman, di dalam Yeremia pasal 11 ayat yang kelima, ya, saya bacakan untuk teman-teman ya. Sehingga aku dapat menepati sumpah kepada nenek moyangmu, begitulah hendaknya. Amin. Ya, dalam bahasa Inggris dia menggunakan so be it, O Lord. Ya, tapi saya yakin Nandar tidak mengerti bahasa Inggris.
Jadi nanti memang agak sedikit kurang nyambung nanti teman. Karena yang di hadapan saya ini bahasa Inggrisnya agak lemah. Ya, agak susah. Ya. Nah, jadi amen itu di so be it, oh Lord, yang menggunakan. Jadi memang betul pasti ya, sungguh benar ya. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-30 ya. Aku telah memilih jalan kebenaran. Jadi amen ini diterjemahkan sungguh benar, tetapi amen ini diterjemahkan juga sebagai kebenaran. Ya, telah menempatkan hukum-hukummu ya di hadapanku. Siapakah jalan kebenaran ini? Ya, menjadi pertanyaan. Jadi memilih jalan kebenaran. Ya, jadi di dalam bahasa Ibrani dia menggunakan kata derek emunah. Derek emunah. Ya, itu kata dasarnya bisa menjadi amen juga. Ya. Ya, derek emunah artinya jalan kebenaran. Ya, artinya sebuah kepastian, ketegasan. Ya, itu artinya amen, teman-teman. Ya, jadi menjadi pertanyaan sekarang, siapakah yang sang amen ini? Yesus atau Muhammad? Nandar, kita fokus dulu dengan ini Nandar ya. Fokus dulu dengan definisi ya Nandar ya. Kamu sepakat atau tidak? Ya, jangan bengong kok kayak orang on kayak gitu. Kamu sepakat atau tidak Nandar? Definisi dari amen ini adalah kebenaran, kepastian. Nah, kamu harus sepakat dulu ini. Tapi kalau kamu tidak sepakat, kamu tunjukkan datamu. Kamu tunjukkan etimologi dari kata amen itu apa. Sehingga memang Nabi Muhammad dikatakan al-amen. Nah, itu bagaimana? Latar belakangnya seperti apa? Saya iris dulu pelempah, main dulu halus-halus ya Nandar ya. Ya, untuk teman-teman ya, jangan report si Nandar. Begitu pula teman-teman Islam jangan nge-report saya. Di sini diskusi santai. Ya. Di sini diskusi santai. Jadi jangan main report-report ya. Teman-teman Kristen saya himbau jangan report si Nandar, dan teman-teman Islam juga jangan report. Jangan report saya ya. Biar kita diskusinya enak. Soalnya saya nggak ada akun lagi nih. Ya, akun saya cuma ini nih, ya. Jadi Nandar, ya, kita luruskan dulu Nandar. Ya, definisi dari amin itu apa? Ya, saya nggak mau panjang kali lebar, ya. Saya ingin tahu jawabanmu, definisi dari amin itu apa? Ya, hati-hati Nandar, masuk jebakan Batman saya. Saya pintar ngejebak loh Nandar. Jeder kon, kalah debat, kalah PK. Nandar, spender kamu udah habis duitnya ya? Udah, nggak usah kemana-mana lo kalau ngomong. Nggak ada isi kok. Spender kamu udah habis duitnya. Iya, wes, iyain aja ya. Terus kenapa? Yang penting menang debat. Kalau saya malu banget loh Nandar, kalau PK kayak gitu. Malu sekali. Malu sekali saya Nandar. Oke. Gas Nandar, pencet, terima. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mute RK, di mute. Aku juga tadi di mute. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi Jeki Sembiring bahas tentang ketuhanan bubuk, karena tidak ada yang berlatih kepada Yesus dan nggak ada yang menyuruh umat Kristen menyembah Yesus. Jeki Sembiring bilang nggak ada tertulis dalam Alkitab kalau Yesus adalah Allah. Tidak ada. Dia adalah manusia. Terima kasih Jeki Sembiring. Joseph juga sampai bubuk ya. Ternyata Yesus berdosa mencuri keledai tapi tidak dikembalikan. Sekarang si RK kemudian membahas tentang Nabi Muhammad, Yesus atau Nabi Muhammad yang tertulis dalam Alkitab. Cuma opening statementnya ini kemana-mana gitu loh. Nah RK, kamu itu harus bisa membedakan nih. Aku kasih tahu. Jadi yang kamu katakan emunah itu bahasa Ibraninya bagaimana? Pakai khamat atau pakai patah? Karena kalau huruf ini i-nya satu ya, alifnya satu itu aman artinya kalau amin itu. Kalau a-nya pendek ya, i-nya dua harokat itu jujur artinya. Inilah yang dimaksud al-amin dalam kitab Wahyu, yang artinya adalah orang yang jujur atau orang yang terpercaya. Ya, kemudian amin yang alifnya di sini dua harokat, ini jadi dua harokat artinya kabulkanlah. Nah, itulah kalau dalam bahasa Arab ya. Langsung dia Google dulu. Baik.
teman-teman. Beda RK, bahasa Arabnya apa ini? Nabi Muhammad bukan di sini. Nabi Muhammad itu Al-Amin, ya kan? Bukan Amin, bukan. Bukan Amin, bukan. Kalau Amin itu meminta perlindungan, ya kan? Teman-teman, kita lihat nih. Lu sekarang membahas dengan gue terkait dengan Amin. Teman-teman, orang Kristen ini maju kena, mundur kena. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ternyata Yesus itu adalah ciptaan Allah. Jadi orang Kristen itu maju kena, mundur kena. Kalau mengakui Al-Amin di sini, Al-Amin di sini adalah Nabi Muhammad, maka mereka harus mengakui Nabi Muhammad. Ya. Tapi kalau mereka mengakui Al-Amin di sini adalah Yesus, maka Yesus adalah ciptaan Allah. Saya baca di dalam bahasa Yunaninya. Kaito angelo tes ecclesias laodikion grapson tadelegai ho amen ho martus ho pistos kai alitinos he arketes ketisios toteo jeder kon. Ternyata sekarang saya minta secara historis, secara historis, di manakah Yesus dibilang amin oleh muridnya, di mana? Coba. Kalau Nabi Muhammad disebut Al-Amin, bukan hanya kawan, tetapi lawan. Orang-orang kafir Quraisy menyebut Nabi Muhammad sebagai Al-Amin. Sekarang saya minta kepada Anda, nih RK, kalau Yesus disebut gila, itu ada ayatnya. Yesus disebut tidak waras, ada ayatnya. Saya tunjukkan ya. Sedangkan Yesus disebut Al-Amin di mana? Ya. Di mana ketika Yesus hidup dia disebut Al-Amin di mana? Atau disebut Amin di mana? Kalau Yesus itu hanya disebut sebagai orang tidak waras, ada ayatnya. Saya nggak menghujat ya. Ini ada ayat Alkitabnya nih. Bahkan yang menyebut Yesus adalah Majnun, ya, yang menyebut Yesus itu gila, mohon maaf, itu kaum keluarganya. Nih. Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Dia ini mengacu kepada Yesus. Sebab kata mereka di sini siapa? Kaum keluarganya. Ia tidak waras lagi. Jadi kalau Yesus disebut Mesuga, dalam bahasa Ibrani itu Mesuga, disebut gila, itu ada oleh kaum keluarganya. Sekarang saya minta, di mana kaum keluarga Yesus, di mana 12 murid Yesus disebut sebagai Al-Amin? Jadi kitab Wahyu ini hanya klaim semata. Makanya saya bilang, orang Kristen maju kena, mundur kena, menyebut Yesus Al-Amin, maka dia adalah ciptaan Allah. Kalau dia mengakui secara historis Al-Amin itu hanya Nabi Muhammad, mereka harus mengakui kalau Nabi Muhammad adalah Nabi. Saya tidak perlu framing begini, saya tidak perlu framing begitu, karena penonton juga cerdas. Tunjukkan secara historis ada kaum keluarga Yesus yang mengatakan Yesus adalah Amin. Sebagaimana klaim dari kitab Wahyu. Kalau Yesus gila atau Mesuga dalam bahasa Ibraninya itu ada. Mr. Ek, makasih ya. Mr. Ek tadi ini banget. Makasih Mr. Ek. Aduh, sehat selalu ya. Kalah debat kau RK, nggak apa-apa, gua kalah PK. Langsung jawabannya beda-beda teman. Lihat nih, pasti jawabannya kemana-mana. Para RK ya, aku ambil buku dulu ya. Sabar RK. Gua ambil buku dulu, biar nggak menyita waktu sebentar. Oke. Silakan RK. Pencet Nandar, pencet. Oke. Dengar baik-baik kau Nandar ya. Poin pertama ya, saya akan menjawab ya tentang emonim ya Nandar ya. Nih. Ini data yang saya tunjukkan tadi Mazmur 119. Perhatikan sini Nandar. Ya, Mazmur 119 ayat yang ke-30. Ya, dia bilang derek emunah. Ya kan? Nah, ini bicara tentang derek emunah, itu artinya of truth. Nandar kagak ngerti bahasa Inggris, jadi agak susah. Nah, ini menggunakan apa nih Nandar? Alef, mem, ya. Lalu di sini ada apa? Kita ambil kata dasarnya, nun, ya kan? Amen, emunah, ya kan? Emunah, ya. Jadi ini amen artinya sebuah kebenaran, ya, ya, sebuah kebenaran, ya. Itu artinya kebenaran.
Nah, kemudian Nandar, poin berikutnya Nandar, ya, kamu mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah Al-Amin ya Nandar ya. Kamu mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Al-Amin. Saya sungguh malu ya Nandar. Kalau Nabi Muhammad ini adalah kebenaran ya, sebuah kesetiaan ya, sebuah kepastian. Saya jawab dulu. Jikalau Yesus itu gila, mana-mana ada orang gila bisa buat mujizat. Logika aja Nandar. Tidak ada orang gila yang bisa berjalan di atas air. Tidak ada orang gila yang bisa membangkitkan orang mati. Tetapi Nandar, perhatikan ini, jangan malu-malu Nandar. Ya, kamu sudah tahu kan di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-6, di mana Muhammad dikatakan sebagai apa? Orang gila, tuduhan kepada orang-orang Quraisy kan? Nah, kamu perhatikan ini Nandar. Kamu perhatikan, adakah seorang Amin, sang Amin? Ya, lihatin Nandar. Beliau tidak melihat Jibril beberapa lama. Beliau pun sangat sedih. Sesekali beliau berangkat ke atas bukit Sabir dan kali lainnya ke Gua Hiro. Sampai-sampai ingin apa nih Nandar? Gak usah saya ngomong ya, kamu bisa baca dulu Nandar. Siapa yang ingin ini Nandar? Apa nih Nandar? Nandar, jangan tertunduk lesu lah Nandar. Siapa yang naik ke atas bukit Sabir ini lalu ingin apa nih Nandar? Hah? Dengan melemparkan diri dari atas bukit. Wow, kok sang Amin seperti itu ya Nandar? Ya, saya bingung ya, kau menuduh Yesus adalah Yesus gila. Ya, tapi tuduhan itu tidak benar. Kenapa? Karena tidak mungkin orang gila ya bisa membangkitkan orang mati. Tetapi Nandar, kok bisa Nandar naik ke atas bukit untuk apa nih? Beliau pun sangat sedih. Wah, dia naik ke atas bukit Sabir sedih sekali, 3 kali loh Nandar. Ini 3 kali. Waduh, Nandar, masakah sang kebenaran ingin melakukan itu? Anjay loh. Bisa ya, sang kebenaran melakukan itu gitu kan, naik ke atas. Ya, apakah wajar gitu? Makanya apakah wajar dan pantas sehingga Al-Hijr ayat 6 orang-orang Quraisy menuduh dia sebagai gila? Iya, orang-orang Quraisy menuduh dia sebagai gila. Karena tingkah laku yang dia lakukan ini, ya, naik ke atas bukit, tiba-tiba ingin apa? Melemparkan diri dari atas. Sekarang kamu menuduh bahwa Yesus itu gila. Coba saya tanya kamu Nandar, orang gila mana yang bisa membangkitkan orang mati? Satu aja orang gila yang bisa bangkitkan orang mati. Jawab ya pertanyaan saya. Kemudian Nandar, pertanyaan kedua saya untuk kamu Nandar. Ya, simpel Nandar. Yang memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad itu siapa Nandar? Tolong jawab dulu ya. Jangan kabur Nandar. Nandar jangan sampai tertunduk lesu begitulah Nandar. Sampai kamu lesu kayak gitu, agak fokus loh Nandar ini. Nandar, kamu jawab pertanyaan saya ya. Orang gila mana yang bisa membangkitkan orang mati? Satu aja Nandar ya. Kedua Nandar, yang memberikan gelar Al-Amin itu siapa Nandar? Ya, kepada Nabi Muhammad. Pada usia berapa? Jawab pertanyaan saya Nandar. Jawab jederkon kalau debat kalau PK. Malu. Oke. Kebanyakan cincong si Erkan nih. Jangan marah Nandar, kita debat. Iya. Nandar, jangan marah ya. Iya. Ya, silakan Nandar. Silakan. Teman-teman, yang menuduh Yesus gila itu bukan saya. Kalau di dalam Al-Hijr ayat ke-6, yang menuduh gila itu kan orang-orang kafir. Wajarlah orang-orang kafir menuduh gila. Yang menuduh Yesus gila itu bukan orang kafir, bukan orang-orang Yahudi. Keluarganya Yesus menuduh kalau Yesus adalah gila.
Di mana ayatnya? Saya tunjukkan lagi ayatnya ya. Yang menyebut Yesus gila itu bukan saya. Saya bilang ya. Yang menyebut Yesus gila itu adalah orang kaum keluarganya, Bunda Maria sendiri, Joseph, Bunda Maria, Yakobus ya. Ini loh. Masa ayat segede begini kau nggak paham? Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, Mr. X, makasih. Aduh, gas. Ya, datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Ceder kon. Si RK sudah berbohong. Dalam kitab Wahyu pasal ketiga nomor ke-14. Nih RK saya punya loh. Saya punya Alkitab yang dipakai oleh orang Israel nih. Lu bisa baca apa enggak? Ya, lu kemarin salah bacanya. Habrit Hadasah. Saya buka di dalam kitab Wahyu. RK, bukan emunah di situ. Nih, saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Langsung ke mana ya tadi? Oke, sebentar. Lemal akal. Oke. Oh, nih, RK lihat di sini nih. Koh amar ha-amen, bukan emunah. Dari mana kata emunah? Ini di dalam ini ya. Di dalam Brit Hadasah, yaitu kitabnya orang Kristen dalam bahasa Ibrani yang dipakai di Israel. Coba, di mana kata emunah di dalam Wahyu 3:14 dalam bahasa Ibrani? Sedangkan di dalam bahasa Ibraninya, di dalam perjanjian baru kitab Wahyu, apa di sini? Koh amar ha 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 amen ha ed hahaneman. Jeder kon. Apa di sini RK? Amen, bukan emunah. Ditanya perjanjian baru, larinya ke kitab Mazmur. Saya nggak nanya kitab Mazmur. Yang saya tanya, kalau Yesus dituduh gila oleh ibunya, oleh Yakobus, oleh Yosef, itu ada ayatnya. Yang saya minta, di mana Yesus dipanggil amin oleh kaum keluarganya? Saya tanya. Kalau Nabi Muhammad, baik oleh kawannya, baik oleh keluarganya, baik oleh orang-orang kafir, diakui sebagai al-amin. Di mana hadisnya? Saya tunjukkan sirah nabawinya langsung. Nih RK. Kalau saya mah ada datanya langsung. Nih RK lihat nih. Ya. Nah, lihat teman-teman. Aduh, Mr. X, berkah selalu. Aduh, aku jadi nggak enak nih Mr. X dari tadi. Nih, paling agung sifat bijaknya, paling jujur, ya kan? Bicaranya paling lembut, wataknya paling suci jiwanya, paling dermawan dalam kebajikan, paling baik dalam beramal, paling menepati janji, serta paling amanah, sehingga beliau dijuluki oleh mereka ya sebagai al-amin jederkon. Ini di dalam mana? Di dalam Imam Al-Bukhari. Ini di mana? Di dalam Sirah Nabawi halaman 79. Ini Sirah Nabawi nih teman-teman ya. Di dalam Sirah Nabawi, Nabi Muhammad itu sangat jelas dikatakan sebagai orang yang paling jujur, orang yang paling baik, orang yang paling suci. Makanya disebut sebagai al-amin jederkon. Ini baru data. Kau bertanya kepada saya, di mana Nabi Muhammad disebut al-amin? Ada bukunya, ada datanya. Sekarang saya tanya, di dalam Habrit Hadasah mana Yesus dibilang sebagai ha-amen, bukan emunah? Ditanya, di mana kaum keluarga Yesus menyebut Yesus sebagai ha-amen, malah ke kitab Mazmur. Saya nggak tanya Daud. Makanya Kristen itu harus bisa baca Ibrani. Ini loh RK, ini apa RK? Ini apa RK? Lu baca nggak ini apa? Ini belinya di Israel. Saya dari orang Kristen. Apa ini bacanya? Habrit Hadasah, perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Apa di sini nggak ada haderek emunah di situ? Apa? Lu bisa baca nggak? Coba lu baca. Ya. Apa di sini? Di sini bacanya apa RK? Nih saya bacakan. Koko amar ha amen. Mr. X, makasih. Aduh. Coba di mana? Di dalam kitab Wahyu ada ha-amen kalau bukan Nabi Muhammad. Di mana Yesus disebut al-amen oleh kaum keluarganya? Udah menang PK itu Nandar, udah menang PK tuh. Ya, kalah PK, kalah debat kok dari tadi menghina saya terus. Nandar. Mr. X, makasih, berkah selalu.
Mr. Oke, X sudah pencet. menolong saya, dihina terus sama RK, akhirnya menang debat, menang PK. Pencet. Hmm. Pencet. Nah, saya ada datanya, Kon. Tunjukkan datamu. Jadi habis ini saya yakin spendernya Nandar itu nggak makan besok. Pemaksaan sekali ngegipsin Nandar itu. Ya, saya yakin habis besok ini spendernya Nandar gini. Oh, kok aing ngegip dia? Oh, sia-sia habis. Bahas debat, jangan bahas koin. Dengar baik-baik Nandar. Mr. X, makasih. Nandar jangan potong, diam kamu. Ya, jadi gini Nandar ya, dengar baik-baik. Pertanyaan saya, siapa benar atau tidak kalau Abu Umayyah bin Mughirah lah yang memberikan gelar Al-Amin kepada kepada Muhammad? Betul atau tidak? Coba kau jawab dulu Nandar. Jawab dulu. Tidak berani jawab ya. Ini waktumu, nanti Jadi, waktuku. Nandar, habis ini kamu jawab, benar atau tidak kalau Abu Umayyah bin Mughirah lah yang memberikan gelar Al-Amin itu? Ya, kamu jawab dulu. Kemudian, Nandar, saya tadi bertanya kamu tidak jawab. Saya tanya apa? Di manakah orang gila, satu saja orang gila yang bisa bangkitkan orang mati? Dari tadi kan kamu nggak jawab itu, Nandar. Ya, karena tidak ada orang gila yang bisa bangkitkan orang mati, nggak ada. Ya, itu nggak ada Nandar. Makanya saya tanya Nandar, nabimu Nandar, ya, nabimu naik ke atas puncak gunung itu untuk apa? Lalu tiba-tiba ingin terjun Nandar, terjun bebas. Ngerti kan Nandar? Ya, pertanyaan saya dicatat pertanyaan saya Nandar, dicatat. Benar atau tidak Abu Umayyah bin Mughirah lah yang memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad? Tolong jawab. Padahal pertanyaan saya ini simple loh, sederhana banget loh. Saya nggak mau banyak teori yang mana-mana. Simple Nandar pertanyaan saya. Kemudian Nandar, perhatikan baik-baik Nandar ya. Ini kitab Amsal nih, pasal 20 ayat yang ke-6, ya. Di sini dia menggunakan apa? Ya, emunim. Ya, nanti saya akan tunjukkan data habis ini bahwa Yesus adalah amin. Ya, habis ini saya tunjukkan bahwa Yesus adalah amin ya. Di sini emunim, Nandar. Ya. Ini kalau kita lihat Nandar, kepastian itu hanya datang dari Allah. Ya, makanya kalau orang berdoa selalu bilang amin karena memang emunim atau kepastian itu datang dari Allah. Sekarang ketika Nandar mengatakan nabinya itu adalah amin, berarti secara tidak langsung Nandar ini mau mengatakan bahwa nabinya itu adalah Allah. Nandar, secara nggak langsung kamu bilang nabi kamu itu Allah. Karena memang emunim atau amin itu hanya datang, kepastian itu hanya datang dari Allah. Ya kan? Yang mengabulkan permintaan-permintaan. Kalau kau bilang nabi kamu adalah amin, berarti kau bilang nabi kamu itu adalah Allah. Oh pantas, mungkin benar kata si Edis. Ya, mereka menuhankan nabi mereka. Betul kata si Edis, karena apa? Betul, mereka jederkon. Ya, ketika Nandar mengatakan bahwa Muhammad itu adalah amin, berarti secara tidak langsung Nandar mengatakan Muhammad adalah Allah. Sekarang logika berikutnya Nandar, kau dengar baik-baik. Ketika saya tanya, siapakah yang memberikan gelar Al-Amin kepada Muhammad? Abu Umayyah bin Mughirah kan? Pada usia berapa? Usia 35 tahun kan? Betul atau tidak? 35 tahun kan? Ketika Nabi Muhammad diberi gelar sebelum kenabian berarti. Benar gak? Sebelum kenabian di usia 40, usia 35 Nabi Muhammad diberikan gelar Al-Amin. Ya kan? Yang memberikan gelar Al-Amin ini kan Abu Umayyah bin Mughirah. Abu Umayyah bin Mughirah ini Nandar, ya, Abu Umayyah bin Mughirah ini pagan-pagan Quraisy.
Sekarang pertanyaannya adalah apakah Abu Umayyah bin Mughirah mengallahkan si Nabi Muhammad pada usia 35 tahun? Lain ditanya, lain dijawab. Kalah PK, kalah debat. Duh, si RK ini sama aja sama si Joseph, gak ada ilmu. Jawab dulu, udah, gak ada data. Ya. Takut. Udah terima waktu aku. Pucat dia. Loh, kok pucat? Gua dari tadi diam. Aduh, si RK ini ya. Diam RK, waktu saya. RK, yang saya tanya, di manakah ada kaum keluarga Yesus, 12 murid Yesus selama Yesus hidup, ada yang memanggil Yesus sebagai Al-Amin? Di mana? Kalau Nabi Muhammad di awal sudah saya sampaikan, Nabi Muhammad itu disebut Al-Amin bukan hanya oleh kawan, oleh lawan. Itu namanya kredibilitas, diakui orang jujur oleh orang kafir maupun oleh orang yang beriman. Sekarang Kristen mencoplok Al-Amin dalam kitab Wahyu. Saya tanya, 33 tahun Yesus hidup, pernahkah ada kaum keluarganya dan muridnya di dalam keempat gospel menyebut Yesus sebagai Amin? Di mana? Ini loh ayatnya. Kalau Yesus dibilang gila, itu ada ayatnya. Markus 3:21, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata keluarganya, Bunda Maria, Santo Yosef, Yakobus, ya, Maria istri Klopas, itu menyebut Yesus gila. Itu kaum keluarganya, bukan orang kafir loh. Orang keluarganya menyebut Yesus gila, itu ada ayatnya. Nah, kamu lari kemana lagi? Malah lari ke kitab Amsal. Sejak kapan Yesus hidup di zaman Amsal? Sejak kapan Yesus hidup di zaman Daud? Ya, nih kalau gua nih ya, gua bacakan dalam bahasa Ibraninya. Bukan emunah, bukan derek emunah. Makanya kau belajar, pamer duit, pamer gift, tapi gak dipergunakan untuk membeli buku. Kalau saya membeli buku nih, tanya Koh Dondi. Saya beli buku ini melalui Koh Dondi di Amazon, teman-teman nih. Kau baca dalam bahasa Ibraninya, saya bacakan ya. Omer lakilot pel malhake haludekya ketub ko amar ha-amen. Bukan emunah. Saya tanya kepada Anda sekarang, di mana Yesus dipanggil sebagai ha-amen oleh keluarganya? Haed haneman pehamitiresit briat. Ternyata di dalam kitab Perjanjian Baru, Wahyu, dalam Brit Hadasah, Yesus itu adalah apa? Resit briat, itu makhluk yang diciptakan. Kalau kau mengakui ini adalah Al-Amin, adalah Yesus. Ini ciptaan ternyata. Nah, kamu masih gini loh RK. Gua menunjukkan data. Ini data saya beli dari Amerika ini. Harganya 2 juta. Ya, saya kumpulkan dari koin. Makasih teman-teman yang sudah kirim koin. Kalau teman-teman kirim koin, itu saya belikan data. Ini data dari Amazon. Harganya aja 2 juta rupiah. Saya kumpulin uangnya dari gift. Ya, di situ bukan emunah, derek emunah. Mr. X, makasih, berkah selalu. Lu masih bertanya tentang Nabi Muhammad. Justru Nabi Muhammad itu diakui sebagai Al-Amin oleh kawan maupun oleh lawan. Ini hadisnya, hadis Bukhari. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Dia berkata bla 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 bla. Saya ke entry poinnya. Apa di situ? Ya, beliau merupakan orang yang paling utama dari sisi muru'ah. Muru'ah itu apa? Muru'ah itu adalah mana nih? Muru'ah itu penjaga kesucian dan kehormatan diri, paling baik akhlaknya, paling jujur bicaranya, paling lembut wataknya, paling suci jiwanya, paling dermawan dalam kebajikan, paling baik dan paling beramal, paling apa nih? Paling menepati janji, serta paling amanah, sehingga beliau dijuluki oleh mereka. Yang menjuluki bukan buru'ah. Ini apa? Dijuluki oleh mereka sebagai Al-Amin, jeder. Jadi yang menjuluki Nabi Muhammad Al-Amin oleh kafir maupun oleh orang yang beriman.
Jadi Nabi Muhammad kredibilitasnya sebagai orang suci, orang jujur, orang yang menepati janji bukan hanya diakui oleh kawan, tetapi diakui juga oleh orang-orang kafir. Sekarang saya tanya, Yesus diakui sebagai Al-Amin, di manakah keluarganya 12 murid Yesus dan 70 orang yang diutus oleh Yesus dalam Lukas 10 ayat 1 menyebut Yesus sebagai Al-Amin ketika Yesus hidup di tengah-tengah mereka? Kenapa sih harus berbohong? Jawab. Di manakah 12 murid Yesus, orang tuanya, kemudian 70 orang yang diutus yang menyebut Yesus sebagai Al-Amin? Bukan. Kalah debat, kalah PK. Makanya jangan menghina terus. Kalah debat kan. Saya yakin si Mr. X itu besok gak makan. Jangan menghina kau. Pencet Nandar. Ya, dengar baik-baik guru. Nah, dengar ya, Nandar ya, dengar kawan. Nandar sudah mengakui teman-teman, kalau yang memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad itu pada usia 30 tahun adalah orang kafir. Ya, itu Nandar udah mengakui. Nandar tadi kan sudah ngaku, ya, bahwa yang memberikan gelar Al-Amin pada Nabi Muhammad pada usia 30 tahun adalah orang kafir. Ya, begitu bangganya si Endang Sunandar ini ketika dia begitu bangganya dia ketika nabinya itu mendapatkan gelar dari orang kafir. Orang-orang pagan-pagan Quraisy, teman. Bobok seeta. Ya, inilah teman-teman ke BOT olennya mereka ini, teman-teman. Ya, inilah teman-teman, betul-betul ke BOT olen yang nyata. Ya, jadi memang begitu teman, dia sudah mengakui. Sekarang logikanya gini Nandar, saya kasih nalar logika kepada kamu Nandar ya. Ketika orang kafir itulah yang memberikan gelar Al-Amin kepada Muhammad, pada saat itu berhala belum dihancurkan. Betul? Betul atau tidak? Berhala belum dihancurkan. Berarti pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin ya berdasarkan dan di sekelilingnya itu ada 360 berhala? Anjay. Jadi Nandar ya mengatakan nabinya mendapatkan gelar Al-Amin dari siapa? Dari orang-orang kafir Quraisy. Bro Duta, makasih Bro Duta. Jangan bisik, mulai ketakutan dia, mulai kejang dia. Mulai kejang-kejang jeder kawan. Makasih Pak Uji. Ya. Jangan gitu Nandar, mute dong. Kamu mulai ketakutan ini Nandar. Ya, ini kelihatan. Ini orang nggak fair teman ya. Ini orang nggak fair. Tadi saya sudah bilang, ketika kau mengatakan Yesus. Mano, makasih. Mulai ketakutan teman-teman, mulai ketakutan. Ini tipikal orang yang penakut. Lihat si Endang ini teman ya. Tadi saya sudah bilang teman ya, kalau Yesus itu gila ya. Sekarang gini Nandar, saya kasih tunjuk datanya yang kau pakai tadi. Ya, ini kan yang kau bawakan tadi. Lalu Yesus bilang apa? Bagaimana bisa iblis dapat mengusir iblis? Bagaimana bisa? Kalau suatu kerajaan terpecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Ini Yesus sudah menjawab. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kan nggak mungkin. Tetapi Nandar, jelas-jelas Nandar, ya, kalau nabimu naik ke atas puncak, lalu dituduhlah orang-orang saat itu bahwa nabimu gila. Muncullah Al-Hijr ayat 6. Benar kan? Ya kan? Lalu ada hadis yang mengatakan nabimu itu mau apa? Diruqyah kan? Nabimu diruqyah Nanda. Kenapa sampai dengan nabimu itu diruqyah? Gara-gara kena penyakit ain. Jelas Nandar. Ya jelas itu Nandar. Sekarang gini Nandar, saya tanya kau, simple aja ya. Kau bilang Yesus itu gila kan? Ya kan? Ya sekarang gini, tunjukkan satu aja data
orang gila yang bisa membangkitkan orang mati. Tidak ada orang gila yang bisa membangkitkan orang mati. Tidak. Ya, saya tidak tahu. Makanya nabimu dikatakan gila kecuali nabimu bisa membuktikan keajaiban sama seperti Yesus. Nah, berarti nggak mungkin nabimu dikatakan gila. Masalahnya sampai sekarang nabimu tidak bisa membangkitkan siapapun. Saya tanya, Yesus yang kau katakan gila bisa berjalan di atas air. Nabimu dituduh gila dalam Al-Hijr ayat 6. Bagaimana kau membuktikan kalau nabimu nggak gila? Buktikan dengan nabimu bisa membangkitkan orang mati. Sampai sekarang dia aja kagak bangkit-bangkit, Nandar. Lain ditanya, lain dijawab. RK. Udah kita sampai jam berapa nih? Gua nggak ada guna dan manfaatnya debat. Lu ditanya apa? Bukan takut, lu kalah PK, kalah debat. Takut. Iya, lu lari-lari kemana-mana. Kabur, mau kabur. Nih, oke, terima waktuku. Jangan berisik. Kabur. Kok mau kabur? Lu kalah PK, kalah debat. Terima. Udah diam. Lah tadi kan lu bawa-bawa ya derek emunah. Ketika saya buka di dalam perjanjian baru, langsung saya order dari Amerika. Ini dari Kohdondi, maksudnya saya pesannya lewat Kohdondi. Brit Hadasah di Amazon, harganya 2 juta ini RK. Namanya Brit Hadasah. Nih, saya mau pakai data. Kamu tahu nggak Brit Hadasah itu apa? Brit Hadasah itu perjanjian baru. Nih tulisannya, Habrit Hadasah, perjanjian baru dalam bahasa Ibrani yang dipakai oleh orang Israel. Nah, di sini dikatakan, saya bacakan dalam bahasa Ibraninya, ya. Omer lakilot femalah kehalud kia ketob ko amar haamen. Yang kita bahas di sini adalah haamen. Ini loh. Amen. Ini RK, lu mau tahu nggak? Ini kalau itu sinonim dalam bahasa Arabnya itu yang ini RK. Nih saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya itu yang ini RK. Ya, yang ini nih, itu bacaannya, sabar teman-teman ya. Aduh, kok nggak bisa digedein. Nah, Amen yang ada di sini, Amen yang ada di sini, kalau dalam bahasa Arabnya yang ini nih. Amin ya. Ininya A, ini patah nih. Amin, jujur artinya. Nah, sekarang saya tanya kan, Yesus itu tidak pernah disebut oleh muridnya, oleh orang tuanya, kaum keluarganya disebut sebagai Al-Amin. Makanya saya tanya, RK, di manakah kaum keluarga Yesus menyebut Yesus sebagai Amin? Di manakah 12 murid Yesus dengan 70 orang yang diutus oleh Yesus di dalam Lukas 10 ayat 1, di manakah salah seorang di antara mereka menyebut Yesus sebagai Amin? Kalau Yesus dipanggil guru, ada. Yesus dipanggil nabi, ada. Yesus dipanggil hamba Allah, ada. Di manakah Yesus dipanggil sebagai Al-Amin? Saya tanya. Ada juga Yesus dipanggil gila oleh kaum keluarganya. Itu bukan saya. Yesus dibilang gila itu bukan oleh saya, RK, sekali lagi ya. Yesus dibilang gila itu bukan oleh saya, oleh kaum keluarganya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Mr. X, makasih. Aduh, Mr. X, si RK kalah debat, kalah PK. Si RK dengan jujur, Nandar, Nabi Muhammad diakui sebagai Al-Amin sebelum Nabi Muhammad menerima risalah. Itulah kebenaran Islam. Nabi Muhammad sebelum jadi nabi, beliau diyakini, dipercayai sebagai Al-Amin bukan hanya satu orang. Hadisnya tadi sudah saya tunjukkan. Nabi Muhammad disebut Al-Amin oleh kaum kafir dan oleh orang Islam itu sendiri. Nabi Muhammad disebut orang yang jujur, Nabi Muhammad disebut orang amanah, itu orang-orang kafir. Justru ini penegasan bahwa tidak ada politik di sini, tidak ada subjektif di sini, tapi objektif. Orang kafir saja mengakui kalau Nabi Muhammad itu jujur. Di mana hadisnya? Saya tunjukkan ini. Saya tunjukkan lagi nih, teman-teman. Ya.
Pertanyaan saya nggak bakal saya ganti. Di mana kaum keluarga Yesus, di mana murid-murid Yesus di dalam 4 Injil menyebut Yesus sebagai amen? Di mana? Kalau Nabi Muhammad disebut amen, ini ada ayatnya, ada hadisnya. Imam Bukhari meriwayatkan bla 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 bla. Ya, beliau merupakan orang yang paling utama di dalam sisi muru'ah, menjaga kesucian dan kehormatan diri, paling baik akhlaknya. Ya, paling agung dalam bertetangga, paling agung sifat bijaknya, paling jujur, ya, bicaranya paling lembut, wataknya paling suci jiwanya, yang paling dermawan, menepati janji, serta paling amanah, sehingga beliau dijuluki oleh siapa? Dijuluki oleh mereka sebagai Al-Amin. Ada hadisnya. Sekarang, di mana Yesus secara track record histori disebut amin oleh kaum keluarganya dan oleh orang-orang Yahudi, di mana? Itu yang saya pertanyakan. Kalau kan ada pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk, pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Nabi Muhammad awal mulanya pohonnya baik, dijuluki sebagai Al-Amin. Sekarang saya ulangi, di manakah kaum keluarga Yesus menyebut Yesus sebagai amin? Di mana? 12 murid Yesus, 70 orang, di mana menyebut Yesus sebagai amin? Kalau nggak ada, kita hentikan saja diskusinya. Udah kalah debat, kalah PK. Takut. Loh, kok apa takut? Gua tanya sampai berulang kali nggak dijawab-jawab, nggak pakai data. Tenang. Pakai data dong. Jangan nangis. Kalah debat, kalah PK juga kau. Pencet, jangan nangis Nanda. Kok nangis? Gua dari tadi menang. Diam. Nabi Muhammad dikatakan paling jujur, makanya dia itu mendapatkan gelar sebagai Al-Amin. Ya kan? Dikatakan paling jujur, tetapi siapakah yang mengajarkan boleh berbohong dalam 3 hal? Ya, ini teman, dikatakan paling jujur. Nabi yang paling jujur makanya dikatakan Al-Amin. Tetapi Nabi yang dikatakan paling jujur mengajarkan boleh berbohong dalam 3 hal. Ini jadi omongan mereka ini nggak bisa dipegang, Anda. Karena apa? Mereka diajarkan boleh berbohong dalam 3 hal. Dengar baik-baik teman ya, dengar baik-baik ya. Dikatakan Nabi yang paling jujur, boleh berbohong 3 hal. Nabi yang amanah. Sekarang gini Nanda, kalau Nabi Muhammad mendapatkan gelar Amin, ya, Amin ini bolehkah menikahi anak kecil? Ini Nandar, implementasi saja Nandar, ya, langsung implementasi, ya. Dikatakan paling amin, ya Nandar. Tetapi ini pertanyaan, bukan menghujat Nandar. Ini pertanyaan, ya, ini pertanyaan, ya. Tetapi kenapa bekas atau mantan mantunya sendiri dia nikahi? Ini makanya saya jadi tertahan ingin masuk Islam, jadi masih batal, nggak jadi saya masuk Islam. Kemudian kau bertanya tentang Yesus adalah amin itu sendiri ya Nandar ya. Kita tadi sudah sepakat dan kau menyepakati amin itu artinya sungguh benar ya. Makanya teman-teman perhatikan baik-baik. Ketika Yesus Kristus mengatakan sesungguhnya, amin itu kan artinya sesungguhnya, kepastian. Ya, sungguh benar. Ya, jadi kalau kau bilang, Bang RK, di mana Yesus? Yesus sendiri mengatakan dia adalah amin. Ya, makanya kita perhatikan nih Nandar. Ini di dalam Matius pasal 11 ayat 11. Yesus selalu mengatakan dalam Injil sesungguhnya. Artinya apa? Amin. Lalu Yesus juga bilang apa? Yohanes 3 ayat 3. Sesungguhnya amin. Setiap perkataan Yesus itu selalu bilang apa? Sesungguhnya. Sesungguhnya. Lukas 23 ayat 43. Mazmur 41. Itu semuanya Tandar. Ketika Yesus mengatakan sesungguhnya berarti benar adanya. Lah ini, kalau Nabi Muhammad adalah benar adanya, sampai sekarang Nandar, belum ada yang bisa buktikan kalau bulan itu terbelah. Kagak ada.
Jadi bagaimana omongan dari amin ini benar nyatanya? Nandar, jangan lemas kau Nandar. Nandar, saya sudah jawab lagi Nandar ya. Lalu kita lihat nih Wahyu 3 ayat 14. Nandar, di sini kau bilang saksi yang setia ya, yaitu adalah amin Nandar. Kau perhatikan ini menggunakan kata arke kan dalam bahasa Yunani. Arke itu bukan berbicara tentang pada mulanya saja, tetapi arke ini lihat Anda bisa bahasa Inggris toh? Oh maaf, saya lupa Nandar gak bisa bahasa Inggris. Di sini bilang apa? Kekuasaan. Ya, jadi bukan berbicara bahwa Yesus adalah amin itu adalah ciptaan, tetapi berbicara tentang kekuasaan sejak semula dalam bahasa Ibrani menggunakan kata reshit. Ya, di situ berbicara bahwa Yesus sudah ada sejak semula. Permulaan dari segala sesuatu, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Yohanes pasal 1 ayat 2 dan 3. Jelas. Jadi Wahyu 3 ayat 14 berhubungan dengan Kejadian 1 ayat 1 dan juga Yohanes pasal 1 ayat 2. Jelas. Haleluya. Batal saya mualaf, teman. Nandar, kau belum jawab pertanyaan saya yang tadi, Nandar. Ya, Abu Umayyah bin Mughirah, seorang kafir Quraisy yang memberikan gelar Al-Amin kepada nabimu. Kafir Quraisy itu di sekitarnya itu kan masih ada banjir bandang saat itu. Lalu Nabi Muhammad mendapatkan gelar saat itu. Persoalannya Masya Allah. adalah satu, jangan potong. Persoalannya adalah satu Nandar. Kok bisa di seputaran 360 berhala nabimu mendapatkan gelar Al-Amin? Aduh, kalah debat, kalah PK. Nih aku tanya nih teman-teman, saudara LK ya. Teman-teman, karena tidak berimbang, sabar dulu. Teman-teman, kita lanjutkan atau tidak nih? Habis lu ditanya apa, jawabannya kemana-mana. Takut. Teman-teman, lanjut atau tidak nih? Mau kabur. Loh, kok kabur? Gua sulit menghadapi lu goblok banget soalnya. Gak sulit banget memahami kegoblokan LK. Baik, kita lanjut. Nanda Baik. sudah mengakui dia Ya sulit memang sulit menghadapi RK, goblok banget soalnya. Coba diterima. RK, nenek moyang Yesus aja itu menikahi Ribka. Saya tunjukkan ayatnya. Pada usia 3 tahun nih. Lu baca. Ya, nih gua bacakan. Lu ditanya apa, larinya ke pernikahan nih. Ya, lu bisa bahasa Inggris enggak? Coba dibaca. Ya, thus Ishak was then 37 years old. Pada saat Ribka lahir, Ishak itu pada usia 37 tahun. At that period Ribka was born. Pada saat 37 tahun Ribka lahir. And he waited until she was fit for marriage 3 years and then married her. Ternyata Ishak menikahi ya Ribka pada saat Ribka usia 3 tahun. Mr. X, makasih buat teman-teman. Masya Allah Mr. X. Gak apa-apa Mr. X, gak usah gip lagi, gak apa-apa. Karena lawan kita botolnya minta ampun. Ya, lu masih aja bertanya. Nandar yang memberi Al-Amin, kan sudah saya bilang. Teman-teman, kalau kita mengakui sebagai amin, kita mengakui sebagai orang jujur atas diri kita sendiri, itu namanya NVD. Aku yang hebat, aku yang jujur, itu namanya NVD. Nabi Muhammad diakui sebagai orang yang jujur, orang yang amanah. Bukan hanya satu orang, Mughirah itu, tetapi semua orang kafir Quraisy mengakui kalau Nabi Muhammad Al-Amin. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad mengumpulkan semuanya itu, kemudian berkata, wahai kaumku, seandainya di bukit gunung Uhud, di bukit gunung ini ada tentara berkuda yang akan menyerangmu, apakah kau percaya? Kata orang-orang kafir, aku tidak pernah melihatmu berdusta, kata orang-orang kafir. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Barulah mereka marah. Itulah yang menyebabkan Nabi Muhammad dituduh gila oleh orang-orang kafir karena mendakwahkan kebenaran. Ini hadisnya RK. Ini hadisnya yang menyebut Nabi Muhammad Al-Amin itu bukan hanya satu orang. Aduh. Nah, ini saya ulangi lagi nih. Paling jujur, ya. Paling dermawan dalam kebijakan, paling baik dalam beramal, paling menepati janji,
serta paling amanah sehingga beliau dijuluki oleh mereka sebagai Al-Amin, bukan oleh satu orang. Ya. Kamu sudah berbohong, RK. Saya tunjukkan kebohonganmu yang kedua. Ya, kebenaran itu nih, RK, saya tunjukkan di dalam Yohanes 14 ayat ke-6. Ini RK, aku tunjukkan. Ya. Aku tunjukkan nih. Ini apa ini tuh bukan Al-Amin, RK. Coba mana kita lihat nih. Mr. Ek, makasih. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran itu dalam bahasa Ibraninya Amar lo ye ochua. Berkatalah Yesua, ani haderek jalan PH emet. Itu emet. Kalau kebenaran itu yang saya tanya bukan emet. Yang saya tanya, di mana kaum keluarga Yesus menyatakan bahwa Yesus itu sebagai Amin, di mana? Jangan tertawa, kalah PK, kalah debat kau. Di mana? Di mana 70 orang yang diutus oleh Yesus, Lukas 10 nomor 1 dan 12 murid menyebut Yesus sebagai Amin, di mana? Kalau Yesus disebut nabi ada. Ini aku tunjukkan. Aku mah pakai data. Matius 21 ayat ke-11. Ya. Nih. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Ada ayatnya. Sekarang saya tanya, saya ulangi ya. Kalau nggak ada, kita akhiri aja lah. Lu nggak ada, udah kalah debat, kalah PK. Sekarang saya ulangi pertanyaan saya. Di manakah Yesus disebut Amin oleh kaum keluarganya? Maria, Santo Yosef, Maria istri Kleopas, 12 murid Yesus. Di mana Yesus disebut Amin? Ternyata secara historis, orang yang pernah dan disebut Al-Amin itu hanya Nabi Muhammad. Jangan dibuka mulutmu, masih ada waktuku. Jangan nangis, wow. Di mana Yesus disebut Al-Amin di dalam perjanjian baru selama Yesus hidup? Coba jawab. Pasti ngalor ngidul lagi, teman-teman. Kalau ngalor ngidul lagi, kita akhiri ya, kita sudahi ya. Percuma, nggak ada jawaban, kalah debat, kalah PK lagi. Takut. Spendermu aja sudah miskin tuh. Spendermu masa yang ngasih RK cuma 1.500? Nandar. Miskin. Jangan sampai saya yang tembak sendiri, Nanda. Mau nembak sendiri. Jangan sampai saya yang tembak sendiri. Saking kamu nggak ada yang ngegip sampai menembak sendiri, ya udah tembak aja sendiri. Saking nggak ada yang ngegip mau nembak sendiri. Saya takutnya Mr. X-mu itu nggak sanggup ya lawan saya kalau tembak sendiri. Beneran nggak sanggup dia. Buktikan aja, buktikan. Coba lu kirim akun live saya, buktikan. Teman-teman pasti lain ditanya lain dijawab. Jangan takut kabur kon. Takut kabur kon si Nandar. Ya, Nandar ini udah mulai kabur, teman. Mulai kabur. Ya, mulai kabur. Dia udah gini. Itu ketakutan si Nandar. Nandar, ya. Saya sudah bilang tadi, Nandar. Sampai detik ini kamu belum jawab pertanyaan saya. Sampai detik ini, Nanda, pertanyaan saya tidak kau singgung. Kenapa nabimu naik ke atas bukit nih? Ya, kamu belum nyinggung sampai sekarang. Berapa kali dia naik ke atas bukit, untuk apa nih, Nandar? Baca. Matamu lihat jelas gak, Nandar? Ini apa? 3 kali, Nandar, nabimu naik ke atas gunung namanya Bukit Sabir. Gak bisa baca, Nandar. Saya cekik kau, Nandar. Ulang, Nandar. Nandar, bacalah. Bacalah, Nandar, bacalah. Bilang, aku tidak dapat membaca. Bilang. Dia naik ke atas Bukit Sabir untuk apa, Nandar? Ya, bacalah. Kayak gini, mau seperti ini, apakah bisa jadi suri tauladan?
Bacalah Nandar. Nandar, jangan termenung. Bacalah Nandar. Gak mau baca dia teman. Gak mau baca si Nandar. Sampai jam segini sudah berapa kali PK, Nandar memang tidak mau menyentuh jawaban itu. Karena apa? Tidak ada satu nabi ya selain daripada nabinya yang naik ke atas bukit untuk apa? Untuk apa? Untuk terjun. Siapa? Nabi Musa tidak pernah mau terjun. Abraham tidak mau terjun. Nandar, di depan saya ini Nandar, ada satu buku. Ini buku pelepasan. Kamu perlu butuh bantuan nggak Nandar? Ya, kalau kamu perlu bantuan, saya bisa bacakan buat kamu pelepasan dari roh-roh jahat. Ya, jelas di situ Nandar. Kamu butuh bantuan saya enggak? Kalau kamu butuh bantuan saya, tinggal RK, saya butuh nih pelepasan roh-roh jahat. Soalnya di dalam hidung saya juga masih ada setan. Iya Nandar, jelas tuh Nandar tuh. Sekarang Nandar, data yang tadi kau belum menyinggung. Kemudian sekarang pertanyaan saya juga kau belum singgung sedikit pun. Saya bilang apa? Tunjukkan satu saja orang. Kau menuduh Yesus gila kan? Tunjukkan saja satu orang gila yang bisa membangkitkan orang mati. Kalau ada Nandar, ya kalau ada hari ini juga Nandar, saya kau syahadatkan. Hari ini juga kau syahadatkan. Kau jangan helikopter. Lagi. Anjay dulu satu kali. Gitu jelas. Kayaknya lagi make sih RK ini, lagi make kayaknya. Nandar, stop lah Nandar. Stop Nandar. Gak usah kau potong-potong. Udah ketakutan kau Nandar. Make apa? Gak ada yang make di sini Nandar. Nah, jadi tolong dulu, sentuh dulu jawaban saya itu. Tunjukkan satu orang gila yang membangkitkan orang mati. Nabi Musa aja nggak pernah bangkitkan orang mati loh Nandar. Bukan membangkitkan orang mati Nandar. Ya, Nabi Musa naik ke atas bukit, gunung. Jawab itu Nandar. Kau jawab dulu pertanyaan saya Nandar. Baru saya sentuh jawaban pertanyaan kamu. Bahkan saya sudah jawab pertanyaan. Yesus sendiri yang ngomong sesungguhnya dia adalah amin itu. Wahyu 3 ayat 14. Waktu habis. Jawab. Waktu habis. Jawab. Kalah PK, kalah debat, teman-teman. Oke, ya aku tunjukkan nih. Si RK ini lagi make kayaknya teman-teman. Ngaco ngomongnya. Mana ada gua make. Iya, teman-teman terima ya. Terima RK. Yes. Teman-teman, kalau Nabi Muhammad sebelum beliau diutus sebagai nabi, diakui oleh kawan sebagai Al-Amin, diakui oleh orang-orang kafir sebagai Al-Amin. Tetapi Yesus itu diakui sebagai orang gila oleh kaum keluarganya. Di mana ini ayatnya? Aku dari tadi nanya nggak dijawab-jawab si RK ya. Di mana 12 murid Yesus? Di mana keluarga Yesus menyebut Yesus sebagai Amin? Kalau orang menyebut Yesus Nabi ada. Kalau orang menyebut Yesus Rabi ada. Di mana orang yang menyebut Yesus Al-Amin? Di mana? Kalau Nabi Muhammad diakui loh oleh orang-orang kafir. Mr. X, aduh berkas selalu Mr. X. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Mudah-mudahan Mr. X masuk surga Firdaus. Ini waktu saya. Ini waktu saya. Jangan makan Anda. Ini waktu saya kok. Iya, jawab. Ya ini saya, ya lu diam. Gua aja tadi diamin. Nah teman-teman, kalau Yesus
itu nggak waras atau gila. Itu keluarganya sendiri yang bilang, bukan aku loh ya. Kau tadi memframing aku. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang dengan hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ini kaum keluarganya Yesus menganggap Yesus gila. Sekarang di mana Nabi Muhammad disebut gila oleh kaum keluarganya? Nggak ada. Dan kamu itu RK fatal banget teman-teman ya. Yesus itu ternyata dibangkitkan oleh Onkelos. Ini tanggapan orang Yahudi di dalam Gitin 57a. Kita buka teman-teman ya. Nih. Onkelos kemudian pergi dan membangkitkan siapa? Membangkitkan Yesus orang Nazaret. Ternyata yang membangkitkan Yesus dari orang Nazaret itu ternyata adalah Onkelos dari kubur melalui ilmu hitam. Jeder kan. Ya, bukan hanya itu teman-teman ya. Jadi ceritanya nih kalau kita baca cerita ini, jadi Onkelos itu pergi ke kubur Yesus. Nih. Onkelos kemudian pergi dan membangkitkan orang Nazaret dari kubur melalui ilmu hitam nih. Ini data dari Yahudi ya, Gitin 57a. Sekarang ternyata Yesus dihukum oleh Onkelos ketika dia dibangkitkan. Dihukum dengan apa? Dibakar di dalam kotoran yang mendidih. Nih. Ya, Yesus ini nih teman-teman ya. Mana ini? Oke lah, nggak bisa di ini. Nih teman-teman, kita lihat nih. Yesus berkata kepadanya, ia dihukum dengan kotoran yang mendidih. Tuh, Yesus dihukum dengan kotoran yang mendidih di dalam neraka. Seperti yang dikatakan sang guru, siapapun yang molok-molok perkataan para bijak akan dihukum dengan kotoran manusia yang mendidih. Tuh, Yesusmu menurut orang Yahudi digoreng di dalam neraka, digodok dalam neraka dengan kotoran yang mendidih. Bahkan Yesusmu dibangkitkan itu bukan oleh Yahweh. Ya, Yesus dibangkitkan itu oleh Onkelos. Onkelos kemudian pergi dan membangkitkan Yesus orang Nazaret dari kubur melalui ilmu hitam. Itu tanggapan orang-orang Yahudi kepada Yesus. Yesus itu dibangkitkan dengan ilmu hitam dan dibakar di neraka dengan kotoran manusia yang panas. Itu ada loh di dalam Torat CB Tetapi ketika Nabi Muhammad itu diakui sebagai orang yang jujur, diakui sebagai orang yang amanah, hadisnya cukup jelas dan cukup sempurna loh tentang itu. Nih saya tunjukkan lagi. Si RK ini nggak ada ilmu. Nih, paling baik akhlaknya, ya paling agung dalam bertetangga, paling agung sifat bijaknya, paling jujur, ya kan, bicaranya paling lembut wataknya, paling suci jiwanya, paling dermawan, ya menempati janji serta paling amanah sehingga beliau dijuluki oleh mereka sebagai Al-Amin. Ada hadisnya. Hadis riwayat siapa? Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir. Jeder. Sekarang Yesus malah dituduh direbus di dalam neraka dengan kotoran manusia. Itu loh ada di dalam Talmud Gitin 57a. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak pernah dikatakan semacam itu. Oke lah, RK kalah debat, kalah PK. Saya sudahi saja karena percuma. Dari tadi nggak dijawab. Ya. Oke teman-teman, makasih ya. Gak ada jawaban teman-teman. Bubuk. Gila lagi tuh. Kayaknya lagi makan narkoba si RK ini ya. Ditanya apa, jawab apa. Kalau Nabi Muhammad jelas. Kalau Yesus itu loh, ini loh teman-teman.
Ini orang mana nih? One mat. No. Bang RA. Siapa tadi nih? Siapa tadi? Aku sampai lupa. Mr. X, makasih ya. Berkah selalu. Mr. X, naik Mr. X. Aduh, aku nggak enak sama Mr. X nih dari tadi. Berkah selalu Mr. X. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan antum. Mohon maaf aku akhiri ya, percuma. Kita sudah menjelaskan berulang kali. Mr. X, naik Mr. X. Naik bang. Aduh, si abang ini. Oke, kalau privasi ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Mr. X ya. Mohon maaf sudah merepotkan. Sebetulnya nggak apa-apa, tadi nggak di-give juga ya. Makasih pokoknya ya, percuma. Udah dijelasin berulang kali, nanya nggak dijawab-jawab. Naikin Mr. X sudah aku jambak, tapi nggak diterima. Mungkin orangnya mau privasi atau gimana ya. RK botol, teman-teman lah menilai sendirilah. Orang aku sudah berkelah selalu dan teman-teman semuanya ya. Mohon maaf kalau yang nggak tersebut. Banyak tadi tuh Mr. Duta siapa, aduh. Aku kesel, aku lihatnya masa ditanya apa jawabannya kemana-mana. Saya sebagai juniornya Bang Nandar merasa puas melihat diskusinya abangku Abang Nandar, meskipun nggak full, tapi saya sangat merasa puas. Beberapa pertanyaan dari Bang Nandar itu poinnya apa, di mana, dan dia tidak menyentuh poinnya. Tidak menyentuh ya. Makasih ya. Aku gini, kayaknya lagi make deh. Ditanya apa kan aku pertanyaan simple. Ya lagi make kayaknya ya. Lagi make narkoboy kayaknya. RK. Kalau Nabi Muhammad disebut Al-Amin, ini ada loh kitabnya, Sirah Nabawinya. Hadisnya itu hadis sahih riwayat Bukhari. Orang-orang menyebut Nabi Muhammad sebagai Al-Amin, baik orang kafir maupun orang Islam. Jadi kredibilitasnya diakui oleh lawan. Contoh nih Bang. Kalau Bang Ardiansah diakui hebat oleh orang Islam, itu wajar Bang. Iya. Ya. Tapi kalau Bang Ardiansah diakui hebat oleh orang kafir, oleh debater Kristen, itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Jadi kredibilitasnya diakui bukan hanya oleh teman, tapi oleh musuh. Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad diakui sebagai Al-Amin bukan hanya oleh orang Islam, tapi oleh orang-orang kafir. Nah, kalau Yesus, dia kan bilangnya Yesus Al-Amin. Makanya saya tanya, 12 murid Yesus, kaum keluarganya Yesus, yang menyebut Yesus sebagai Al-Amin itu di mana? Wahai, kalau disebut Rabi ada. Markus 12 ayat ke-32, benar Rabi bahwa dia esa, ada. Yesus disebut Nabi, Matius 21 ayat 11, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Yesus sebagai utusan, Yohanes 17 ayat ke-3, Yohanes 17 ayat 8, dan ayat-ayat yang lain itu ada. Tapi ternyata kaum keluarganya lah Yesus yang menyebut bahwa dia gila kan, ada. Disebut Al-Amin itu di mana? Aduh, sampai berapa kali PK Bang, kalah debat, kalah PK, nggak dijawab. Makanya tuh ini kayaknya nggak ada guna deh. Biarlah mau dia katain apa ya. Tapi jujur nih, kalau tadi aku sengaja memutuskan dia, habis nggak ada jawaban. Iya betul. Kadang-kadang itu gini Bang Nandar, teman-teman Oten itu berusaha untuk mengaburkan pertanyaan dan menggiring ke yang bukan kita tanya. Kadang gitu. Iya benar. Kadang gitu. Itu namanya strawman argumentum tuh. Betul. Jadi seolah-olah yang kita tanya itu ini. Lo padahal enggak, saya enggak tanya itu gitu. Iya. Malah nanya itu yang Nabi Muhammad awal-awal menerima wahyu itu kan. Beliau kan itu kan atau disebut mau bunuh diri apa-apa. Ya kan, itu ketika beliau masih belum akan mau diangkat sebagai nabi kan. Itu bukan pembahasan kita. Yang kita bahas siapa yang disebut Al-Amin. Dia yang nantang, dia yang lari kemana-mana. Iya betul.
Betul. Bang, PK dulu yuk. Yo. Abang mau debat sama Kristen? Aku tuh maraton dari tadi sore sama Jeki Sembiring, sama si Joseph, sama si RK. Maraton aku. Joseph itu loh, tantruman Joseph. Tantruman. Bener. Tantruman. Ya Allah. Kita diskusi baik-baik langsung nyerang Nabi Muhammad lah. Kita kan langsung ngegas kan. Iya. Tantruman dia. Tantruman terus nyerang pribadinya tuh kenceng banget. Iya. Aku kenceng banget. Aku kan gini pas waktu itu ya kan. PK kalau nggak salah ya, PK atau apa ya? Oh enggak bukan PK. Oh iya PK betul PK. Terus aku jambak 4 orang kalau nggak salah. Terus dia ngomong gini, halo Pak Dokter S3. Terus Gitu kan. Terus aku bilang gini, oke, iya. Siap Yosep yang belum lulus S1 gimana, Dek? Iya, terus gimana terus? Langsung tantrum, Cok. Terus balas aja gimana? Iya. Ya langsung diputusin. Gimana sih? Oh, langsung. Iya, Dek yang belum lulus S1. Aku bilang gitu. Terus kemarin aku masuk lagi ke roomnya Joseph. Berhubung dia ini suka nyerang pribadi, ya kan? Iya, padahal itu nyerangnya. bukan esensinya, Bang. Tapi kenapa dia suka ke situ? Ya aku ikutin ya kan. Begitu aku masuk di roomnya dia, aku bilang gini, "Gimana, Dek? Udah lulus S1?" gitu. Terus dia jawab, "Udah, ini mau wisuda," gitu. Oh ya bagus kalau gitu. Terus dia bilang gini, daripada S1-nya 7 tahun, aku bilang gini, "Siapa S1 7 tahun?" Ya, Anda gitu. Aku dibilang S1 7 tahun kan. Terus Aku bilang, "Mana datanya?" Itu di PD Dikti A. Coba tampilkan. Kalau sampai ada di PD Dikti saya S1 7 tahun, mana buktinya? Gak jawab. Sampai akhirnya menunjukkan nama siapa? Bang Nandar. Menunjukkan nama Ardiansa Arif, tapi bukan saya. Ardiansa Arif, tapi bukan saya. Botol kali ini orang. Botol memang tuh. Kapan lah saya kuliah di Malang gitu? Kapan lah saya kuliah di Malang? Botol memang. Ini kan Botol kamu kan, minta ini ampun. kan ngono, ditunjukin data. Ini kan kamu. Hah? Sejak kapan nama saya Ardiansa Arif doang? Itu. Jadi tantruman lah anak itu. Iya, tantruman. Bubuk tadi kan Bahasa apa, Bang? Tadi, Yang? dia ini kan nantangin saya. Gara-gara kalah bahas latria, bahasa menyembah Allah itu ya. Iya. Dia Betul. nantang dia. Nandar, ayo debat. Ini tumben anak ini nantang debat. Tapi temanya saya yang nentukan ya, bukan kamu. Iya. Ini tawar menawar nih. Aku tunjukkan ya DM-nya ya. Tawar menawar dia. Nih, aku tunjukkan. DM Abang. Iya, di TikTok. Iya. Tapi ini aku ganggu Bang Nandar nggak? Oh, enggak. Wallahi enggak. Wallahi aku memang gitu. sudah capek aku sebetulnya. Ya. Teman-teman tap layar nih kenapa kalah tap layar ini gara-gara 4.000 di sana semua nih. 4.000 sekarang di sana semua nih. Udah 3.000. Nah, 3.000 tap layar di sini ini mana ini? Woi. Comang 87 90 ini gimana lah ini. Nah, nggak apa-apa lah ya kan, ini buat hiburan aja teman-teman. Itu ya. Mana ada paus lewat di sini? Nggak ada paus lewat di sini. Woi. Ada yang bilang banget di paus, mana paus? Nggak ada. Nih, Bang, panjang banget nih, Bang. Ya, aku Mana? tunjukkan ya. Ini Joseph nih, panjang banget dia. Bang, bisa enggak debat tanggal 21 nanti katanya. Temanya siapa, suri teladan Yesus atau Muhammad gitu kan. Nah. Selesaikan tema yang kemarin kata aku. Atau gini, Yesus atau Nabi Muhammad yang tertulis dalam PL, berani enggak? Bosan gitu. Itu sebenarnya samakan, Bang katanya. Udah itu gaskan, siapa tahu bikin kamu bertobat, Sep. Ayo Sep, mumpung masih ada waktu, kata saya. Ini lebih wow katanya. Mau atau tidak? Itu kan nanti juga paling kamu sambungkan ke nubuatan PL. Masa gak tahu? Nubuatan kau sambungkan ke suri teladan, kataku. Gini ngomongin tentang Muhammad gini. Gua tuh. Ya, Panjang banget. Panjang banget ya. Kenapa Joseph takut banget sih? Ya. Kok takut? Saya yang nantangin dibilang takut. Kamu yang banyak alasan kok. Ayo Yesus atau Nabi Muhammad yang dimuatkan dalam PL. Kurang seru bahas itu.
Ini saya yang ajukan duluan, Bang Nanda terima atau enggak? Kalau enggak bilang enggak, kasih alasan yang jelas katanya. Kenapa kurang seru? Karena yakin kalah saing katanya. Saya maunya sistematis besok Yesus atau Muhammad baru next time sudah teladan. Mana nih? Nih, oh banyak banget dia, panjang dia tuh. Dia mau balas dendam ceritanya. Oke, ini mau balas dendam kan? Oh banyak banget nih, tar dulu. Langsung aku terima aja nih. Apa tuh? Payah lu Sep, ayo sekarang aja Sep, gaskan. Nah langsung aku kan terima tuh. Oke gas, besok ya. Ya oke lah, kalau tema itu yang kau kuasai kata aku. Jam berapa diskusinya, malam atau besok? Nah, ya memang kamu gak kuasai. Belajar dulu Sep. Oke, 7.30 nih. Jadi dia yang nantangin pakai tema itu kalah juga. Dia bilang Yesus tidak berdosa kata saya. Yohanes 10:34 kamu katakan di dalam kitab Taurat kamu adalah Allah. Di mana dalam kitab Taurat? Ada katanya. Dalam Mazmur. Goblok kataku. Masa Mazmur dibilang Taurat? Masa Mazmur dibilang Taurat? Goblok katanya. Ada dalam Mazmur katanya. Geblek. Kok bisa Dia ya mikir gitu ya? Hmm? Kok bisa mikir gitu, Bang? Namanya juga oten. Yesus kataku kan gini. Ya, Yesus itu suci Nandar, nggak pernah berdosa. Kataku maling keledai nggak dibalikin apa nggak dosa? Kan ada itu. Oh Nandar itu sudah izin Nandar, mana ada. Gini sekarang konsepnya ya Bang Ardiansah. Kalau mereka debat itu nggak pernah mau menunjukkan data gitu loh. Kadang kata-kata itu dipelintir, diganti. Nandar ada itu. Jadi Yesus menyuruh izin kepada yang punya. Baca Joseph. Di sini ayatnya kalau ada yang bertanya, katakanlah Tuhan memerlukannya akan Ya, segera betul. dikembalikan. Bukan memberikan bukan orang yang memberikan izin, mana ada. Kalau ada yang bertanya, ada nggak di situ ayatnya ada yang bertanya? Kan nggak ada. Betul. Makanya gua bilang kalau lagi debat tunjukkan data, jangan sampai bernarasi tapi tanpa ada ayat yang disampaikan. Kadang apa yang dinarasikan berbeda dengan bunyi ayatnya. Itu teman-teman hati-hati ya. Kalau debat dengan Kristen, kadang mereka ngomong tapi ayatnya bunyinya beda. Nanda di situ dikatakan sudah diberikan izin katanya. Sudah diberikan izin jadi Tuhan memerlukannya. Goblok kataku, ini mau menjebak aku. Orang di situ nggak ada kata izin, adanya kalau ada yang bertanya kepadamu, Tuhan memerlukannya akan segera dikembalikan. Kalau ada bertanya, pertanyaannya ada nggak yang nanya waktu itu? Ada nggak Bang Ardiansah? Nggak ada. Oh ini otan-otan ini apa namanya itu marah-marah dia. Tapi gini Bang Nandar, Iya. apa ya? Kalau memang konsep diskusinya Bang Nandar sama Joseph kan mungkin pakai timer gitu kan, 5 menit, Iya. 5 menit gitu kan. Nah, percaya nggak Bang bahwasanya teman-teman Oten itu kebanyakan tuh nggak berani diskusi secara Tektokan. interaktif nggak berani. Ya, nggak berani. Kenapa Bang Nandar? Nggak berani. Kenapa Bang Nandar? Jawabannya adalah ketika diskusi TikTokan, ketika dia menarasikan A, otomatis dari pihak Islam nagih dong, A-nya itu Nagih. mana buktinya? Mana? Betul kan? Iya, betul. Mana buktinya A-nya? Misal begini, buktikan Yesus disalib. Saya bilang gitu. Sampai detik ini Bang Nandar, mohon izin. Sampai detik ini belum ada Oten yang mampu membuktikan kepada saya dengan data yang valid bahwasanya Yesus disalib. Nah, Contoh. begitu. Betul. Lukas 23:33. Lukas 23:33. Kan di situ dinarasikan Yesus disalib, betul nggak? Betul. Pertanyaan saya, ini data yang valid nggak? Mereka jawab, oh ini valid. Saya bisa tanya berbagai macam di situ ketika dia jawab valid. Yang pertama, kalau memang data ini valid, siapa validatornya? Udah mencret, udah selesai. Tulisan pertama. Yang kedua, kalau memang ini data yang valid, kasih tahu saya
ketika Lukas menuliskan Yesus disalib, dia tahu dari siapa? Nah itu pinter nih Bang Arsa. Bang Arsa, jadi masing-masing debater harus mengusung satu tema. Yang tema ini kita gaungkan. Kalau aku kan gini, kalau aku kan yang aku gaungkan Yesus bukanlah Allah. Di mana ada orang yang berlatria kepada Yesus, itu tema yang aku gaungkan. Sepakat. Saya sepakat. Jadi, Bang Nandar. Kalau Bang Ardiansa tema Yesus buktikan dia disalib, itu bagus Bang. Jadi orang akan berpikir, wah ini Ardiansa bahas ini, Nandar bahas ini. Nah, tema yang ditakuti Otan ini kan si Joseph tahu nggak Bang? Kenapa dia itu kekeh banget tema itu. Dia pengen balas dendam karena dia bubuk bahas ini nih ya. Aku tunjukkan nih. Dia itu niatnya itu satu sebelumnya balas dendam tapi nggak mempan. Bang Sari, syukron. Apa tuh? Apa tuh? Ini Bang, aku kan nanya sama dia. Ya ini nih, gara-gara video ini viral, Joseph langsung tuh nantangin aku debat masalah suri teladan. Ini kan Apa? mengarah pada tindakan penghormatan seperti membungkuk atau bersujud yang bisa ditujukan kepada manusia atau dewa. Sementara latria mengacu pada penyembahan yang hanya ditujukan kepada Tuhan sebagai bentuk pengabdian tinggi. Saya minta kepada Anda, tunjukkan ada kata latria kepada Yesus Kristus. Nggak tahu, saya nggak tahu. Bukannya tuh. Saya nggak tahu. Jadi gara-gara video ini Joseph mau balas dendam Bang Ardiansa. Gara-gara dia nggak tahu mau balas dendam. Syukron Bang Sari Bayau. Iya. Aduh, aku nggak tahu. Ini kan secara psikologis kan menunjukkan kepusingan kan. Iya. Nggak tahu. Gara-gara video ini viral, Joseph aku balas dendam nih. Si Nandar ini apa nih kekurangannya gitu kan? Aku tantangin kan Yesus atau Nabi Muhammad yang terus dalam PL, nggak mau dia. Bahas ketuhanan, nggak mau katanya, bosan. Bang Nandar, biar nggak bosan, saya minta tolong sama Bang Nandar. Entah itu Bang Nandar nanti PK sama RK, PK sama Joseph, atau PK sama siapapun juga. Mereka saya pastikan mereka pasti nggak pernah bahas kritik tekstual, betul nggak? Oh, nggak berani. Ya itu makanya diajak Bang. Enggak, si RK kan bilang tadi, Nandar, Yesus itu disebut sebagai derek emunah. Di mana itu RK? Dalam kitab Mazmur. Ini kadang gobloknya minta ampun gitu ya. Kok Yesus disebut Al-Amin malah ke derek emunah? Aku tunjukkan kan Bang, aku kan punya Brit Hadasa. Aku sengaja nih order dari Amazon karena di Indonesia nggak ada. Ini nih, ini perjanjian baru Brit Hadasa. PB bahasa Ibrani ya? Iya. Shafri Brit Hadasha, perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Tapi itu bukan kan? Itu kan bukan untuk Yahudi kan itu kan? Ya itu bukan dong. Mana ada Yahudi percaya perjanjian baru Bang? Nah, makanya itu. Ini untuk Kristen yang orang Israel. Iya. Si RK kan bilang si RK ini tema yang tadi nih. Kataku, RK, di mana ada derek emunah? Ini kitab Wahyu pasal 3 ayat ke-14 nggak ada kata emunah di sini. Adanya apa? Aku bacakan Ibrani dengan logat ngedalang. Omer. Itu Otan itu panas banget kalau aku baca gitu. Otan panas banget kalau aku baca gitu Bang, sampai Nandar kejam katanya. Aku nggak apa-apa dibilang begitu biar mereka kepanasan. Omer lakhilot feel malak haludkia ke aku sengaja tuh kayak gitu. Aku sengaja itu. Amar amen. Aku tanya sama mereka, sama si RK, Wahyu 3:14 nggak ada kata emunah, dalam bahasa Ibraninya amen. Sekarang saya tanya, di mana di dalam perjanjian baru
keluarganya Yesus, 12 murid Yesus menyebut Yesus sebagai aha amen. Lari kemana-mana, Bang. Iya. Makanya aku capek tadi tuh. Waduh, aku kan maraton nih dari tadi sore debat sama 3 Kristen. Pas sama si RK gua kira akan menantang gitu ya. Lain ditanya, lain dijawab. Dia bertanya, aku sampai ambil buku Sirah Nabawi kan. Nandar, di mana siapa yang menyebut Nabi Muhammad al-amin? Nandar, jawab, jangan lari katanya. Saya bacakan. RK, buka Sirah Nabawi kataku. Sirah Nabawi halaman 79, hadisnya sahih. Hadis Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, hadisnya panjang. Kau baca di sini. Ya, paling baik akhlaknya, paling agung, ya kan? Paling agung dalam bertetangga, paling agung sifatnya. Pokoknya bagus semua nih. Paling menepati janji serta paling amanah. Sehingga beliau dijuluki oleh mereka sebagai Al-Amin. Ada hadisnya, Bang? Iya, betul. Tapi oten-oten ya ampun saya goblok. Aduh sampai lelah aku, Bang. Gobloknya minta ampun. Nandar, yang menyebut Al-Amin itu orang-orang kafir, Nandar. Justru kredibilitas Nabi Muhammad kalau diakui sebagai orang yang jujur oleh orang-orang kafir, ini semakin menunjukkan, ya kan, tidak ada politis di situ.